Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فتاه يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, wabil khusus pada sahibul majlis Kiai Haji Kamaluddin MC dan Al-Ustaz Al-Had Al-Fatnasuha, ahlan wa sahlan. Kita doakan mudah-mudahan segenap pengurus keluarga besar dan majelis Al-Baha, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi rezekinya, dituntun langkah kakinya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan saat penghormatan yang istimewa juga kami berikan kepada orang tua kami yang hadir di sini, Fadilatul Habib Ali bin Yahya, serta putranya yang baru pulang dari Hadramaut, Habib Abdullah bin Yahya, Kiai Haji Oyo, Habib Umar As-Sekaf, Habib Saleh As-Sekaf, semuanya, para habaib, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu juga tidak lupa yang kerap mengajar di tempat ini, sahabat saya Ustaz Maulid Johansyah, semuanya. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, asatidz kita, guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah kabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang punya hajat Allah kabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Hadirin kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka insyaallah, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah, pembukaan pengajian 2 bulanan insyaallah. Jadi saya di malam nggak mau ceramah tapi mau ngaji. Kira-kira siap ngaji atau tidak? Siap ngaji atau tidak? Orang-orang yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu adalah orang-orang pilihan Allah. Habib, saya punya hajat. Bagaimana Habib? Saya nggak sempat ke majelis ilmu. Habib, saya sakit. Bagaimana Habib? Saya nggak sempat ke majelis ilmu. Justru saudara, di dalam At-Tabaqat, Al-Imam Asy-Sya'rani menceritakan pernah Imam Asy-Sya'rani sakit Pak. Imam Asy-Sya'rani ini belajar sama gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Sahih Ghayatul Usul. Imam Asy-Sya'rani beliau sakit
kepala yang luar biasa. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari melihat muridnya ini kok mukanya beda nih, nggak kayak biasanya muridnya nih. Mukanya rada beda. Namanya orang hantar sakit kan mukanya beda. Betul. Dilihat mukanya beda. Wahai Sya'rani, kenapa kau wajahmu beda hari ini? Kata Sya'rani, wahai guruku Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kepalaku sedang sakit yang luar biasa sakitnya. Akhirnya apa kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari? Bukan disuruh pulang, bukan disuruh istirahat, bukan. Apa kata beliau? Inwi bitalabikal ilmi asyifaha. Kami niatkan dengan hadir ke majelis ilmu asyifaha, niatkan diberi kesembuhan oleh Allah. Beliau tancapkan niat, saudara, tunduk sejenak, ditancapkan niat. Begitu ditancapkan niat, hasil syifa fil hal, dalam sekejap sembuh penyakitnya, saudara. Kenapa? Berkat hadir di majelis ilmu. Makanya sekali kita baca Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan baik-baik, kita baca Fatihah. Insya Allah berkat hadir kita di majelis ilmu, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkhusus hajat sahibul bait, hajat orang-orang yang baik, orang yang ikut andil dalam majelis ini, dan semua yang ada di sini, mudah-mudahan semua keinginannya diwujudkan oleh Allah, dijaga lahir batinnya. Alhamdulillah wa likulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau dengar semangatnya dulu sebelum saya mulai. Kira-kira Cirebon Al-Bahar siap ngaji atau tidak? Kurang kompak Al-Bahar siap ngaji atau tidak? Siap menuntut ilmu? Siap ambil warisannya Rasulullah? Takbir! Sallu 'alan Nabi. Ayo kita mulai, saudara. Di layar kelihatan? Saya tanya bapak-bapak dulu, di layar kelihatan? Kelihatan ibu-ibu? Bu? Di layar kelihatan, Bu? Alhamdulillah. Insya Allah, saudara, pengajian kita hari ini temanya adalah akhlak lebih tinggi daripada hukum. Temanya apa? Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Apa maksudnya? Mari kita bahas, saudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam, salawatnya dikit banget ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, alhamdulillah Pak Bu. Ini saya hari ini genap 2 tahun baru keluar dari penjara. Alhamdulillah. Saya tahu ibu-ibu sebenarnya banyak yang bukan pengen ngaji, pengen dengar cerita di penjara. Tapi insya Allah mudah-mudahan di sini jadi berkah. Amin. Di penjara itu di blok narkoba. Tapi meskipun mereka anak-anak yang terlibat kasus narkoba, kalau dengar nama Rasulullah di sana semua gatal sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekala sama tangan nama Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sementara karena nanti belakangan mau kita cerita tentang penjara Bu. Bicara soal akhlak, tidak ada akhlak yang lebih mulia dari akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sendiri yang punya dalam Al-Qur'an. Allah memuji akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini kalau kita ngerti bahasa Arab luar biasa, saudara. Di sini ada 2 takkid, 2 penguatan. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Makanya yang muji Nabi Muhammad langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ganti pakai ini.
Bismillah. Enakan ini abang tadi bu. Enakan ini abang tadi. Enakan pertama atau kedua? Kedua. Bapak-bapak bilang enakan bunyi kedua katanya. Pertama atau kedua? Ini berarti lebih jelas. Lebih jelas ini? Insya Allah. Sudah. Ini baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji akhlaknya oleh Allah. Makanya ulama mengatakan ala kullu madhin fin nabiyyi mubassira wa in ahsana al-madha fihi wa akthar. Siapapun yang memuji Rasulullah pasti mubassir, nggak ada artinya, nggak akan bisa betul-betul menggambarkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena yang memuji Allah Subhanahu. Coba jawab yang kompak. Andai ada satu negara punya presiden, di bawah presiden ada gubernur, di bawah gubernur ada bupati, di bawah bupati ada wali kota, di bawah bupati ada camat, di bawah camat ada kades atau lurah. Yang tertinggi di negara tersebut siapa? Jawab yang apa? Presiden. Andai orang udah dipuji sama presiden, andai ini ada satu negara Wakanda, anggap negara Wakanda. Presidennya adil, baik, lurus, tegas, luar biasa. Dia dipuji sama presiden. Kalau orang dipuji presiden, apa masih butuh pujian RT RW? Orang mau pakai butuh atau tidak? Orang dipuji presiden, apa masih butuh kayak pujian lurah? Dipuji presiden, apa masih butuh dia pujian camat? Dipuji presiden, apa masih butuh pujian bupati? Dipuji presiden, apa masih butuh pujian gubernur? Kenapa? Karena yang muji paling tinggi. Itu kalau level manusia, saudara. Ini Nabi Muhammad yang muji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik Nabi luar biasa. Insan kamil, manusia sempurna. Gak ada manusia sempurnanya seperti Rasulullah. Tapi yang dipuji oleh Allah, apa yang dipuji Allah? Akhlaknya Nabi, saudara. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi dipuji oleh Allah. Artinya Allah tinggalkan saudara dengan segala kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi dari berbagai faktor, dari berbagai aspek, baik aspek fisik atau aspek lainnya. Yang paling ditekankan dipuji oleh Allah adalah kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Saya nafas naratos. Alhamdulillah. Kita lanjut saudara. Sampai situ itu tadi masih konteks pujian. Sekarang kita bicara visi misi. Orang mendirikan majelis taklim, dia punya visi misi. Apa target yang pengen dia capai? Mendirikan sekolah. Ibu-ibu kalau nganterin anak sekolah, masuk ke kantor sekolah, ada nggak bu visi misi sekolah? Ada. Apa target yang mau dicapai dari sekolah tersebut? Tergambar dari visi misinya. Pesantren, masuk ke kantor pesantren, apalagi pesantren modern biasanya tertulis visi misi pesantren. Berarti itu target yang hendak dicapai oleh pesantren tersebut. Nah, ini agama Islam dibawa oleh Nabi sampai kepada kita. Nabi berjuang 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apa visi misi utamanya? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Visi misi utama diutusnya Rasulullah menyempurnakan akhlak.
dalam pendirian suatu lembaga yang paling penting dan urgen visi misinya. Nabi menyatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jawab yang kompak, berarti dalam pandangan Islam akhlak penting atau tidak? Akhlak penting atau tidak? Sangat penting. Kita lanjutkan lagi, saudara. Itu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Nah, sampai di situ bicara soal akhlak. Oh, ini akhlak sangat penting, Pak Bu. Bicara soal akhlak, nggak ada yang lebih penting dari akhlak. Orang sehebat apapun, secerdas apapun, sekaya apapun, kalau nggak ada akhlaknya, nggak ada harganya, saudara. Betul? Kita kunjilkan itu dari hadis Nabi, baru nanti kita ambil perumpamaan yang lain. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saking pentingnya akhlak yang baik macam-macam. Tersenyum kepada sesama muslim itu bagian dari enggak menggibah itu bagian dari menjaga lisan tidak mengganggu saudara muslim bagian dari pejabat nggak mempersusah rakyat itu bagian dari apa kata Nabi? Husnul khuluq nisfuddin. Husnul khuluq nisfuddin. Akhlak yang baik separuh dari agama. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tailami dalam Musnad Al-Firdaus dan Al-Khatib dan Tarikh Baghdad. Akhlak yang baik separuh agama. Berarti orang kalau akhlaknya jelek separuh agamanya ada atau hilang? Hilang. Makanya tolak ukur akhlak tuh bukan tolak ukur agama tuh bukan cuma rajin sholat, bukan cuma rajin hadir kajian, bukan cuma rajin berpenampilan dengan penampilan Islami, saudara. Tapi tolak ukur agama juga ditolak dengan akhlaknya. Baik tidak agamanya seorang separuhnya diukur dari akhlak. Biar kata ada orang sujudnya semalam 100 rakaat begidatnya hitam, saudara. Kajiannya luar biasa rajin. Kalau nge-share di WA, share-nya urusan agama terus hadis Quran. Tapi kalau ketemu muslim, mentang-mentang beda kajian cemberut mulu, saudara. Yang begitu ada apa? Ketemu muslim, mentang-mentang beda ormas, udah kayak lebih dari kafir, saudara. Benci bener. Ketemu muslim, mentang-mentang beda ritual, dia anti maulid, yang satu demen maulid, begitu lihat yang demen maulid, udah kayak ngeliat tim iprit. Saya mau tanya, kira-kira begitu akhlaknya bagus atau tidak? Berarti setengah agamanya ada atau hilang? Husnul khuluq nisfuddin. Setengah daripada agama akhlaknya. Akhlak mau menentukan setengah dari agama. Hebat, ngaji kitab bagus hebat apapun. Oh, belajar dari pesantren sini ke pesantren sini, kopong sini ke kopong sini. Mulai dari Sakinatul Najatnya hafal, Zubratnya hafal, Fathul Qoribnya melotok, Fathul Mu'idnya hebat, Fathul Wahabnya nggak pakai ngeliat kitab lagi, saudara. Tapi sama orang tua kurang ajar, berarti separuh agamanya di jelas atau tidak? Orang apa jelas atau tidak? Ibu-ibu, khusus ibu-ibu nanti ada belakangan, Bu, biar ibu-ibu penasaran. Nah, sampai di situ. Nah, tolak ukur iman seseorang. Bagaimana iman yang paling sempurna? Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kalau kamu mau lihat yang paling sempurna imannya, lihat yang paling baik akhlak. Semakin tinggi akhlaknya, semakin tinggi imannya, saudara. Dan semakin bobrok akhlaknya, menandakan sesuatu ada imannya, walaupun bicaranya tauhid mulu, saudara.
Walaupun bicaranya keesaan mulu. Apa artinya iman? Tapi dia tidak menerapkan iman tersebut dalam nilai-nilai kesehariannya. Makanya Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlak. Nomor satu di situ sudah. Dalam hadis lain Rasul mengatakan su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul al-khallul asal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik, akhlak yang buruk merusak amal. Sebagaimana cuka, Bu, tahu cuka, Bu? Tahu cuka, Bu? Sirup manis. Bapak-bapak nggak usah jawab, ibu-ibu aja yang jawab. Saya dari tadi nggak dengar suara ibu-ibu ini. Jangan pada tidur ibu-ibu ini. Bu, masih semangat, Bu? Sirup rasanya apa? Manis. Kalau kemasukan cuka, rasanya berubah jadi apa? Asam, kecut, betul? Nabi ngasih perumpamaan seperti itu tuh. Ya, walaupun amal kamu banyak, tapi akhlak kamu jelek. Akhlak kepada anak, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada yang lebih muda, akhlak kepada yang lebih tua. Walaupun amal kamu banyak, tapi akhlakmu jelek, maka jeleknya akhlak merusak amal sebagaimana cuka merusak manisnya madu. Jelas tidak? Ibu-ibu jawab lagi yang bapak. Madu rasanya apa, Bu? Madu rasanya apa, Bu? Kalau di madu oh, ibu ada yang jawab nih. Ibu mesti konsisten dong. Madu rasanya kurang kompak. Ibu bilang jawabnya kencang, saya doain insya Allah makin disayang sama suaminya. Amin. Madu rasanya kurang kompak. Madu rasanya. Sekarang laki-laki yang jawab. Madu rasanya. Kalau memadu. Wah, hati-hati. Kacau ini. Madu manis, tapi kalau kemasukan cuka menjadi ibu-ibu ada meletup ya, begitu apa? Itu lah, rumah tangga manis, kemasukan orang ketiga ya jadi asem, ya. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi amal kamu bagus, tapi akhlakmu jelek, rusak. Seperti madu dirusak dengan cuka. Saya kasih contoh gampang. Sedekah baik nggak sedekah? Sedekah baik. Kalau dikasihnya dengan akhlak, sambil senyum dikasihnya, baik apa enggak? Tambah baik. Tapi sedekah baik, masih sambil cemberut. Lu kita udah lempar lagi, bilang minta lagi langsung mau jalan. Sedekahnya bagus nggak? Sedekahnya bagus atau tidak? Tapi akhlaknya jelek nggak? Gara-gara akhlaknya jelek, sedekahnya ikut ya. Begitulah perumpamaannya kata Rasulullah. Su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Hadits rawahul Hakim fil Mustadrak wal Imam At-Tabrani fil Mu'jam. Kemudian hadis berikutnya. Wah, ini akhlak mukmin nih. Al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini hadis tentang akhlak kaitannya. Seorang itu mukmin cinta, suka terhadap saudaranya apa yang dia suka terhadap dirinya. Jawab yang kompak semuanya. Kita suka lapar atau tidak? Tidak suka lapar. Maka kalau iman kita benar, akhlak kita benar, hati kita ikut sedih kalau lihat mukmin yang lain lapar. Jawab yang keempat, kita suka kenyang atau tidak? Suka kenyang. Maka kalau akhlak kita benar, hati kita benar, maka kita ikut senang kalau lihat saudara juga kenyang. Mukmin tuh. Makanya kita kalau memperlakukan orang lain, mau lihat nih, kita kira-kira kalau beginiin kita senang nggak? Karena kita nggak ngaca. Kita nih berbuat sesuatu kadang nggak ngaca. Orang aja kita omongin, nggak sadar perbuatan diri kita sendiri. Semut di seberang kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Dia ngomongin orang begini sama saya, kalau ketemu cemberut sama saya. Padahal dia kalau ketemu orang juga cemberut.
sebagaimana kamu senang diperlakukan. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kemudian yang terakhir yang hadis yang kelima, sebenarnya masih banyak. Kalau kita mau bahas tentang akhlak, hadis masih banyak. Al-Habib Muhammad Al-Haddad, mertua sekaligus guru dari guru mulia Al-Habib Muhammad bin Habib Umar bin Habib, punya kitab namanya Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlak. Satu kitab menjelaskan tentang akhlak. Bahkan kalau kita belajar tasawuf, mau kitab Ihya Ulumuddinnya, Hikam Athaiyahnya yang diajarkan Buya Yahya, kemudian Bidayatul Hidayah yang diajarkan oleh guru kita Habib Quraish di dalam majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya, semua kitab tasawuf itu intisarinya ngajarin akhlak. Makanya kalau di tempat-tempat yang anti tempat tasawuf, nggak usah sebut tasawuf. Kata Syekh Al-Muti, nggak apa-apa, nggak usah sebut tasawuf, nggak apa-apa. Sebut aja ilmu akhlak. Karena inti tasawuf itu adalah akhlak, ihsan. Inti tasawuf itu adalah akhlak. Makanya di daerah-daerah yang anti sama tasawuf, ente mau ngajarin tasawuf, nggak usah sebut tasawuf. Biarin mumpisnya beda, sebut aja sebagai ilmu jadi panjang. Kalau kita mau bahas tentang kemuliaan akhlak panjang bu, nggak ada rapinya, nggak ada beresnya. Satu aja terakhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Su'ilan Nabi 'anil mar'ah al-qa'imah as-sa'imah sayyi'atul khuluq faqala la khaira fiha ta'budu min dzalik. Bu. Perhatiin baik-baik nih, perhatiin baik-baik. Ini buat ibu-ibu. Nanti saya kasih buat bapak-bapak belakangan. Al-Imam Ahmad riwayatkan tuh dalam hadisnya. Rasulullah ditanya, Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditanya tentang perempuan al-qaimah as-shaimah. Oh, ini perempuan luar biasa. Kalau malam nggak tidur tahajud, hebat apa? Hebat. As-shaimah. Kalau siang kerjaannya puasa. Ada tapinya. Ada tapinya apa? Dinanya nih sahabat Nabi, tapi ya Rasulullah, sayyi'atul khuluq, akhlaknya jelek. Puasa, sholat malamnya hebat, tapi akhlaknya jelek. Begitu lakinya dikit, cemberut semalaman. Ada yang begitu. Lakinya bingung, kamu cemberut kenapa? Pikir aja sendiri. Ya saya nggak tahu, masa nggak tahu sih nggak peka. Sekarang kan begitu. Tahu-tahu diem ditanya, kenapa cemberut diem? Dipikir aja sendiri. Nggak tahu, masa nggak tahu sih kalau nggak peka. Lu pikir laki lu wali bisa kasap semua pikiran perempuan. Kadang-kadang begitu kalau ada lu. Apalagi sekarang ada ibu-ibu yang pamankan di sinetron, betul-betul. Waduh, sinetron bikin suzon sama laki. Di sinetron laki ganteng-ganteng. Wah, mesra sama bininya, sayang sama bininya. Nggak tahu selingkuh lewat handphone. Dipikir semua laki kayak di sinetron, saudara. Akhirnya handphone laki dicek mulu kerjaannya malam-malam. Tuh laki lagi tidur dicek, disuzonin, laki jalan dikit disuzonin. Dapat chat dikit, siapa tuh yang jatuh? Lagi ada perempuan yang pinter-pinter IT dikit, belajar itu bagaimana cara nyatapnya WhatsApp laki kita. Biar kita tahu tuh bagaimana WhatsApp masuk ke laki kita. Na'udzubillah men. Itu namanya akhlak tidak baik tuh. Akhlak tidak baik. Kalau nanti mengatakan, ibu-ibu perhatikan baik-baik. Ibu-ibu kalau masuk surga gampang bu. Kalau mau masuk surga gampang, kalau laki-laki masuk surga susah. Laki-laki masuk surga, wah syaratnya banyak. Belum jihadnya, belum talabul ilminya, belum ininya, banyak. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ada perempuan bu datang ke Nabi Rasulullah, ini enak laki-laki bisa jihad dapat pahala. Mereka mati syahid, mereka berjuang. Kami perempuan di rumah ya Rasulullah, ngurusin anak, ngurusin keluarga. Kami ini ya Rasulullah, bagaimana dapat bisa seperti itu? Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Husnu tama'ulika li zawjika ya'dilu dzalika kullih. Perhatiin bu, jangan mau digoda setan. Jangan mau digoda setan.
Setan nggak senang kalau ibu-ibu masuk surga. Setan manasin terus supaya ibu-ibu udah enak aja malakinya. Kata Nabi apa? Husnul tabakuli kali zaujika ya'dulu dari boleh. Kamu baik kepada suamimu, kamu jadi istri yang sopan, yang santun, yang baik, yang sabar, itu menandingi pahalanya jihad, menandingi pahalanya para laki yang berjuang di jalan Allah Subhanahu. Kalau begitu enak atau tidak, Bu? Perempuan enak atau tidak? Yang penting akhlak. Makanya Rasulullah ketika ditanya, kata Nabi Suhail Nabi Andil Mar'a al-Qa'imah as-Sa'imah sayyidatul khuluq. Perempuan, ya Rasulullah, ahli sholat, ahli puasa, tapi akhlaknya jelek. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah jawabnya simpel, la khaira fiha. Nggak ada baiknya perempuan begitu tuh. Tidak ada kebaikan dalam perempuan tersebut. La khaira fiha. Kalau kita belajar ulang di nafil binis, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam perempuan itu kata Rasulullah. Makanya ibu-ibu cukup kata Nabi Muhammad, bila salat makan berhamsah, perempuan sholat 5 waktu. Wasaf masyaallah, dia jaga puasa Ramadan. Wahafilat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya. Tidak diperuntukkan kecuali untuk suaminya. Kemaluan ini bukan cuma kemaluan, tapi kehormatannya. Dijaga untuk suaminya. Yang keempat, saudara, wa ata'at zawjaha, taat sama suami. 4 aja kata Nabi. Apa kata Rasulullah? Kilalah, maka Allah akan katakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke surga dari pintu surga manapun yang kita inginkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua jadi ibu-ibu yang masuk surga insyaallah. Jadi istri-istri yang baik, jadi ibu yang baik buat anaknya. Amin ya rabbal. Makanya ibu-ibu, bagaimana caranya supaya perempuan berakhlak? Perempuan juga tidak boleh lepas dari majelis taklim. Karena perempuan kalau lepas dari majelis taklim, dari majelis ilmu dia lepas, nanti yang jadi panutannya sinetron, yang jadi panutannya artis, yang jadi panutannya orang-orang yang nggak kenal Allah. Begitu yang jadi panutannya seperti ini, maka hilanglah akhlak wanita. Na'udzubillah min. Sekarang gilirannya laki-laki, laki-laki juga begitu. Jangan mentang-mentang suami, Allah perintahkan istri untuk hormat kepadanya, terus suami mau semena-mena, mau seenaknya Allah. Kata Rasulullah nggak begitu. Ma'akramal mar'a ilal karim, wa ma'ahanahunna illal la'im. Kata Rasulullah, tidaklah menghormati perempuan kecuali orang yang mulia. Tidaklah laki-laki menghormati perempuan kecuali laki-laki mulia. Dan tidaklah laki-laki menghinakan wanita, mencaci maki istrinya, menghinakan wanita, menindas wanita, kecuali laki-laki yang hina. Rasulullah SAW. Perlakuan baik Anda, kasih sayang Anda kepada pasangan itu menjadi salah satu tolak ukur kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Semuanya Al-Bahang ngerti atau tidak? Sadayana marantos nartos. Alhamdulillah. Sabar. Ini kadang-kadang orang Cirebon menunggu takbir aja. Jadi kalau saya takbir duluan, baca apa besok dipanggil Polres urusannya. Sabar, nanti ada waktunya, sabar. Takbir baik dalam sholat juga kita kan. Kalau nggak pakai takbir sama sholatnya. Masa lu ngelarang orang takbir sama aja ngelarang sholat nanti. 2144 kira-kira lanjut tuh kerja mana? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya ngasih perumpamaan. Perhatikan baik-baik, ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak perhatikan baik-baik. Ya, akhlak itu ibarat angka 1. Sisanya itu selain akhlak, kecerdasan, ketampanan, kehebatan, ketangguhan, kekayaan, ibarat angka 0. Saya mau tanya, 0 ibarat angka 0. Akhlak ibarat angka 1.
Sisanya sifat-sifat baik ibarat angka 0. Kekayaan, ketampanan, popularitas, kehebatan, kekuatan, ketangguhan, dan lain sebagainya. Jawab yang keempat. Andai ada orang pinter, berarti berapa 0? 1 0. Kemudian dia kaya, tambah lagi 0-nya berarti berapa? 2. Tambah lagi dia ganteng, berarti 0-nya berapa? 3. Tambah lagi badannya atletis, berarti 0-nya berapa? 4. Tambah lagi orangnya populer, berarti 0-nya berapa? 5. Tambah lagi orangnya berakhlak, berarti di ujung ditambah angka 1. 1 angka 1 ada 5 angka 0, jumlahnya jadi berapa? 100. Ngomong 10.000 makanya kebanyakan micin itu tadi. 100. Tapi sebaliknya, ayo kita balik. Ganteng, tadi ganteng berapa 0? 1. Pintar berapa 0? 1 0, berarti jadi berapa? 2. Kaya jadi berapa 0-nya? 3. Atletis jadi berapa 0-nya? 4. Jabatan tinggi jadi berapa 0-nya? 5. Tapi akhlaknya nggak ada. 1-nya gugur. Berarti jumlahnya berapa? Jawab yang apa? Jumlahnya berapa? Ada artinya atau tidak? Ada artinya atau tidak? Masya Allah. Itu bu, nilainya akhlak bu. Makanya didik anak-anak kita akhlak. Gimana? Di pesantren, di majelis taklim. Didik kepada para ulama, jangan sampai kita nangis di kemudian hari. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nggak sampai situ. Saya mau kasih bicara soal akhlak. Atau nantilah kita bahas insyaallah. Nah, sekarang kembali ke judul kita. Tadi ingat judul kita tadi apa? Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Jawab yang keempat. Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Maksudnya apa, Habib? Ayo kita masuk. Udah makan. Lanjut jangan. Masih semangat? Udah buat 2 bulan lagi deh. Lama. Masih semangat? Yakin? Betul. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar semangatnya mana ada. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan. Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Tadi saya sudah bahas pentingnya akhlak. Sekarang kita akan bahas akhlak lebih tinggi daripada hukum. Mari kita lihat saudara. Akhlak lebih dari sekedar kepatuhan. Perhatikan baik-baik, ibu bapak perhatikan baik-baik. Sebelum melihat ke layar, perhatikan omongan saya baik-baik. Kalau ada seorang ayah, perintahkan kepada anaknya, "Nak, lemparkan handuk dong." Lemparkan handuk. Perintahnya apa? Saya garis bawahi. Lemparkan handuk. Perintah ini dari orang tua nih. Perintah dari orang tua wajib kan dipatuhi? Wajib. Sama nggak melanggar perintah Allah, wajib orang tua. Dipintain sama ayah, "Nak, lemparkan handuk dong." Akhirnya si anak ambil handuk. Pak, dilempar. Jawab yang itu anak patuh atau tidak? Secara hukum dia sudah nuruti hukum atau belum? Nuruti hukum. Dia udah menggugurkan hukum. Perintahnya lemparkan handuk. Secara hukum bannya gugur atau tidak? Gugur. Tapi jawab yang keempat, ayah akhlak atau tidak? Ayah akhlak atau ente? Ayah akhlak atau ente? Anak PKI
sia. Kurang ajar lempar ke orang tua. Padahal bapaknya perintahkan lemparkan tapi begitu dilempar dibilang kurang ajar. Ini yang namanya akhlak lebih tinggi daripada hukum. Secara hukum itu anak benar. Nah perintahnya apa? Lempar. Secara hukum dia benar. Tapi secara akhlak dia tidak benar. Kenapa? Karena hukum aja gak cukup tanpa akhlak. Tapi sebaliknya saudara, habis dibuat PKI bikin putus-putus nih. Jangan-jangan ada PKI mau pakai kabel nih. Masya Allah. Sebaliknya, tadi ayah perintahkan nak lemparkan. Perintahnya apa? Lemparkan. Baik ayah. Oh ini anak alhamdulillah belajar di pesantren Asifu, belajar di pesantren Al-Bahjah, yang di pesantren Al-Baha, atau minimal ngaji di pengajian Al-Baha. Dia tahu bapak emang nyuruhnya ngelempar, tapi kalau saya lempar gak akhlak, dia ambil itu handuk, dia datang ke bapaknya, dia kasihkan handuk ke bapaknya. Tadi perintahnya apa? Lempar atau bawakan? Lemparkan. Tapi yang dilakukan si anak benar atau tidak? Benar. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hukum wasiyadah. Dia sudah menaati perintah dan lebih dari perintah. Akhlak itu penyempurnaan hukum, saudara. Hukum wasiyadah. Kita kalau bicara fikih, bicara usul fikih, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Saya nggak mau jelasin panjang lebar, percuma. Bukan waktunya, bukan tempatnya saya jelaskan. Hukum taklifi itu bicara soal wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu hukum taklifi. Hukum wad'i bicara soal sah dan tidak sah. Itu dalam usul fikih disebut hukum wad'i. Ada kalanya saudara kita bicara hukum cuma sah atau tidak sah. Secara hukum kadang-kadang sesuatu sah, tapi belum tentu baik, nggak sempurna karena nggak ada akhlak. Contoh tadi anak dia ngelemparkan ngelemparkan handuk, mau udah sah atau belum dari perintah? Sah, tapi tidak ada nggak indah gitu. Sebaliknya tadi diperintahkannya untuk melempar, tapi dibawain itu handuk, dia kasih dengan akhlak, dengan baik. Saya mau jawab, dia udah turut perintah atau belum? Turut perintah. Bahkan wasiyadah lebih sempurna. Kenapa? Karena hukum di atas akhlak di atas hukum. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mengatakan akhlak di atas hukum bukan berarti dengan alasan akhlak itu bisa menggugurkan hukum, bukan. Nanti saya akan bahas tuh. Kalau udah melanggar hukum berarti itu udah pasti gak berakhlak. Kalau bicara soal akhlak, dia udah menepati hukum dan udah di atas hukum. Ini contoh pertama. Kira-kira contoh pertama sampai sini jelas atau tidak? Nah, kita baca baik-baik. Sebaliknya jika si anak mengambil handuk dan menyerahkannya secara santun dan penuh hormat tanpa dilempar, maka si anak bukan tidak taat perintah, bukan gak taat. Walaupun perintahnya lempar, tapi dia tolakkan, bukan tidak taat perintah, bukan, tapi justru telah lebih dari sekedar taat perintah. Kenapa? Karena mewujudkan tujuan perintah dengan cara yang lebih sempurna. Alhamdulillah. Sadayana parantos nartos. Kalau begitu hukum saja tanpa akhlak, indah atau tidak? Indah atau tidak? Tapi kalau hukum disempurnakan akhlak, indah atau tidak? Alhamdulillah. Kita lanjut ke contoh berikutnya, saudara. Contoh berikutnya akhlak dalam sholat. Nah ini nih bicara tadi nih, sah nggak sah? Kalau Bahjah
Banyak santri di sini, banyak jamaah majelis taklim. Oh, biar kompak di dalam sholat. Perintahnya menutup aurat, betul? Laki-laki auratnya dalam sholat batasannya dari mana sampai ke mana? Dari dengkul sampai ke pusar, dari lutut sampai ke pusar. Andai ada orang sholat, perintahnya udah itu, tutup aurat, itu perintah. Itu bicara sah tidak sah, belum masuk akhlak bro. Bicara sah tidak sah. Kalau orang auratnya terlihat antara lutut dengan pusar, sholat atau tidak sah? Tidak sah. Tapi kalau auratnya dari pusar sampai lutut tertutup, sholatnya tidak sah? Sah. Jadi kalau bicara sah atau tidak sah, bu, bicara sah atau tidak sah, bapak-bapak cukup sholat pakai sarung, digulung, diangkat sampai ke atas pusar, di bawahnya di bawah lutut, nggak usah pakai baju, sholatnya sah. Itu bicara hukum. Jadi besok kali aja nih ada habis belajar hukum, oh saya habis belajar fikih nih, auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Akhirnya sholat berjamaah di Al-Bahar, kameramen pakai sarung doang dan pusar lutut nggak pakai baju, saudara. Di video yang gua ramai si Indonesia Al-Bahar aliran sesat. Wah. Padahal secara hukum sah. Tapi kenapa nggak baik? Karena nggak ada alat. Ente mau ada guru itu pakai pakaian yang bagus. Mau ada pejabat pakai pakaian yang bagus. Mau ada perempuan pakai pakaian yang paling bagus. Tapi mau ada Allah mentang-mentang batasannya pusat atau lutut yang nggak pakai baju. Masya Allah, itu bukan kebanyakan makan micin lagi, itu kerja di pabrik micin tuh saudara. Bagian ini dipotong. Jelas tidak? Masya Allah, itu ngegadoin, bukan makan micin lagi, ngegadoin. Maaf, bukan kerja, ngegadoin micin. Masya Allah, sah, tapi nggak ada akhlak. Bagaimana ente nggak ada manusia dengan baju yang begitu indah, tapi menghadap Allah hanya dari pusar sampai ke lutut. Secara hukum sah, tapi ada yang di atas itu akhlak. Akhirnya dia sholat pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, pakai gamis, kadang pakai sorbannya. Kenapa? Untuk menjaga kira-kira jelas atau tidak? Insya dan nggak sampai di situ, bu. Ini penting nih. Kenapa pentingnya orang menjaga akhlak? Orang kalau yang menjaga akhlak udah pasti dia menjaga sunnah. Orang yang kalau sudah menjaga sunnah nggak mungkin dia mengabaikan yang wajib. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu mengatakan, "Man tahawana bil adab ruqiba bitarki sunan. Wa man tahawana bis sunan ruqiba bitarki fawad." Orang kalau biasa ngentengin akhlak, awalnya ujung-ujungnya meninggalkan sunnah. Ujung-ujungnya meninggalkan sunnah. Awalnya ngentengin akhlak. Orang kalau biasa meninggalkan sunnah, ujung-ujungnya ingin yang wajib. Saya kasih contoh. Orang bu, kalau setiap sholat dia jaga akhlak, dia pakai baju yang terbaik, dia pakai pakaian yang terbaik, dia pakai wangi-wangian, insya Allah pasti dia akan perhatian dengan sholat qobliyah ba'diyah. Kenapa? Akhlaknya saja diperhatikan, apalagi sunnahnya. Orang kalau sholatnya rapi, dengan akhlak, pasti itu doa-doa yang sunnah dijaga sama dia tuh. Biasanya udah seperti itu. Pakaian aja diperhatikan, apalagi doa. Dan orang yang kalau ngejaga sunnah pasti dia akan ngejaga wajib, saudara. Orang ngejaga sunnah pasti dijaga wajib. Saya kasih contoh. Orang ngejaga sholat qobliyah subuh, sebelum subuh. Nabi mengatakan rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya.
Nah, orang menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Salat 2 rakaat sebelum subuh hukumnya sunnah atau wajib? Orang kompak, sunnah atau wajib? Tapi kalau orang menjaga 2 rakaat sebelum subuh, apa mungkin dia tinggalin sholat subuh? Secara adat nggak mungkin dia tinggalin subuh, saudara. Kenapa? Yang sunnahnya aja dijaga, apalagi yang wajib. Liar atau liar? Liar. Kalau ada orang ngamalin sunnah tapi ninggalin wajib. Allah tahajud semalam, tahajud begitu mau jam 3 ngantuk tidur, bangun jam 7, sholat subuh ditinggal. Itu namanya liar. Jelas. Jadi orang kalau jaga sunnah biasanya dia pasti jaga wajib. Nah, salah satu pentingnya akhlak. Orang kalau jaga akhlak dia akan jaga sunnah. Orang jaga sunnah dia akan jaga yang wajib. Kalau orang jaga yang wajib, insya Allah selamat dunia akhir. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Terakhir kita tambahkan, saudara. Nah, saya langsung kasih contoh saja yang terakhir karena saya ada agenda lagi, ada janji setelah ini, saudara. Contoh yang terakhir, ibu-ibu bawa perhatikan, kira-kira masih semangat atau tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Aja pakai slide seperti ini, saya ngikutin metodenya Sayyidil Walid Al-Habib Rizik bin Hashim Mishkab, mudah-mudahan beliau segera bebas insyaallah. Supaya jamaah ngaji itu pulang nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nggak bengong. Jadi ada yang dibaca, ada yang disimak. Kalau baca seperti ini lebih cepat paham atau tidak? Lebih nempel atau tidak? Lebih nempel, itu tujuannya. Makanya besok saya minta di bulan-bulan berikutnya usahakan yang hadir bawa pulpen, bawa buku supaya ilmunya lebih meresap dan lebih berkah insyaallah. Saya kasih contoh lagi yang terakhir. Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Karena akhlak itu adalah penyempurnaan hukum. Saya kasih contoh di dalam nikah madhab Syafi'i, rukun nikah itu ada 5. Apa saja rukun 5? Yang pertama harus ada suami, harus ada calon mempelai laki-laki. Kalau nggak ada suami mau siapa yang mau nikah? Yang kedua harus ada istri, harus ada calon mempelai perempuan. Yang ketiga harus ada wali nikah. Wali nikah itu wali nikah perempuan. Kemudian syarat rukun yang keempat harus ada 2 saksi, minimal 2 saksi. Yang kelima syaratnya rukun nikah harus ijab kabul. Jelas atau tidak? Perhatikan ada 5. Yang pertama orang kompak, yang pertama suami. Yang kedua, yang ketiga, yang kedua, yang keempat 2 saksi. Ini salah tulis nih, 2 saksi. Yang kelima ijab kabul. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ada nggak syarat orang tua pengantin perempuan harus? Ada nggak syarat orang tua pengantin perempuan harus hadir? Pengantin laki-laki harus hadir? Ada nggak syaratnya? Ada nggak rukunnya pengantin laki-laki orang tuanya harus hadir? Nggak ada, saudara. Andai kata nih si Madun nih yang ikut saya, dia mau nikah, suka sama satu perempuan, dia nggak kasih tahu bapak ibunya. Andai, insya Allah nggak ada orang soleh sih, mudah-mudahan insya Allah. Andai, dia suka sama satu perempuan, dia mau nikah, dia nggak kasih tahu bapak ibunya, dia langsung aja. Kalau kata orang Betawi ngeglosor, dinyelonong langsung ke KUA. Diajak walinya si perempuan, 2 saksi, kemudian dijawab kabul. Nikahnya sah atau tidak? Karena sudah berpadu biru. Tapi orang tuanya si pengantin laki ini nggak tahu. Sah nggak nikahnya? Sah. Tapi kalau andai itu orang tua pengantin laki tahu, ibu jawab yang jujur, Bu. Gedein anak dari kecil sampai besar laki-laki. Tahu-tahu tuh anak nikah nggak kasih tahu kita, sakit nggak hati? Pedih atau tidak? Pedih luar biasa. Sakit luar biasa. Kecuali nikah ketiga 4, jarang tuh yang ngasih tahu orang tua.
Dalam itu yang laporan itu. Ini bicara minggu pertama nih. Dan insya Allah kebanyakan di sini satu doang, insya Allah jamaahnya. Apalagi ibu-ibu di sini semuanya suaminya insya Allah setia semuanya. Ini anak kita gedein dari kecil sampai besar. Tahu-tahu begitu dia nikah baru kenal perempuan, dia lupa orang tuanya saudara. Dia tinggalkan orang tuanya. Nikahnya sah, dia tidak zina, halal, tapi tidak ada akhlak. Bahkan bisa jadi itu durhaka kepada suami atau kepada orang tua saudara. Kenapa? Karena tidak menjaga akhlak. Jelas atau tidak? Ini nih maksudnya ada akhlak di atas hukum. Kalau bicara hukum antara orang tua mempelai pria pun hukumnya sudah sah. Tapi kalau bicara akhlak nggak sah secara akhlak. Anda nggak punya sopan santun, dibesarkan, dilahirkan sampai besar, nikah diam-diam, kau lari, kau tinggalkan orang tuamu, itu namanya nggak ada akhlak. Nggak ada sopan santun, bahkan bisa dikatakan durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya di sini akhlak di atas hukum. Maksudnya akhlak di atas hukum apa? Bukan berarti akhlak bisa mengukurkan hukum, bukan. Akan tetapi saudara, akhlak itu adalah penerapan hukum dengan cara yang sempurna. Bukan sekedar sah atau tidak sah, tapi lebih dari itu ada keindahan, ada kesempurnaan, dan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini jelas atau tidak? Insya. Oleh karena itu, di sini di akhir saya sebutkan akhlak adalah penegakan hukum dengan cara syar'i yang lebih sempurna. Karenanya tidak boleh melanggar syariat dengan alasan menjaga akhlak. Tadi saya katakan, akhlak itu penerapan hukum dengan cara sempurna. Bukan berarti akhlak bisa mengukurkan hukum, bukan. Makanya nggak ada alasan orang melanggar hukum pakai alasan akhlak. Saya kasih contoh. Kasih contoh nih. Hukumnya salaman laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Jawab yang jujur. Walaupun harus pahit, halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Tapi kadang-kadang ada istrinya paman kita. Istrinya paman itu bukan mahram tuh, atau sepupu lah, sepupu mahram atau tidak? Bukan mahram. Laki-laki perempuan sepupu udah dewasa, salaman halal atau haram? Kadang-kadang ada yang bilang gini, Habib, tapi saya takut nggak sopan. Kalau nggak salaman nanti kurang akhlak. Padahal kalau salaman hukumnya ini namanya bohong atas nama akhlak, saudara. Yang namanya akhlak nggak akan pernah melanggar hukum. Kalau melanggar hukum udah pasti tidak ada akhlak. Kira-kira jelas atau tidak? Kadang-kadang yang berkaitan dengan akhlak nggak enakan. Contoh, saya kasih contoh di Facebook. Ada akhi sama ukhti, akhi sama kadang-kadang buat modus doang, akhi sama ukhti. Ini ada satu akhi sama ukhti. Tahu-tahu si akhi ini inbox ke ukhti, assalamualaikum ukhti. Masya Allah. Lahirnya akhlak atau tidak? Akhlak atau tidak? Lahirnya baik, padahal modus sudah. Dijawab sama si perempuan, waalaikumsalam akhi. Lanjut itu, ukhti apa kabar? Sehat akhi. Rumahnya di mana? Rumahnya di sini akhi. Ujung-ujungnya nomor WhatsApp-nya berapa? Iya. Habib, saya menolak, tapi kamu nggak akhlak. Itu bohong namanya. Dusta. Kenapa? Karena kau cuma mengatasnamakan akhlak, padahal ujung-ujungnya modus. Jelas atau tidak? Kalau teriak modus, jangan-jangan pengalaman itu.
Jelas nggak Bu? Hati-hati anak-anaknya Bu, kalau digodain akhi-akhi yang tukang modus. Itu kayak Fata Morgana. Dari laut, dari jauh kelihatannya seger, begitu deketin ternyata PHP doang gitu. Akhi-akhi buaya itu. Kelihatannya sopan, tapi saya mau jawab takut gak sopan, nanti gak akhlak. Kalau ente jawab, ente ada yang disuruh hukumnya haram. Apalagi sampai dikasih nomor WhatsApp. Wah, awalnya telepon, akhi saya mau telepon, ukti mau telepon, mau nanya kabarnya boleh nggak? Ujung-ujungnya, ukti video call dong. Nolaknya alasan apa? Akhlak. Saya kalau nolak takut nggak sopan, takut nggak santun. Bohong tuh, nggak ada yang namanya akhlak melanggar hukum saudara. Akhlak adalah penerapan hukum dengan cara yang lebih sempurna. Perkara yang haram tidak akan pernah menjadi akhlak yang baik saudara. Karena yang haram itu sudah tercela. Karena yang tercela tidak akan pernah menjadi akhlak yang baik. Karena yang baik adalah yang dipuji oleh Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Makanya di sini dikatakan karenanya tidak boleh melanggar syariat dengan alasan menjaga akhlak. Sebab suatu perbuatan yang melanggar syariat sudah pasti tidak berakhlak. Sebelum saya tutup Al-Baha jawab yang kompak. Sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Tema kita hari ini akhlak di atas hukum. Kalau begitu akhlak penting atau tidak? Akhlak indah atau tidak? Kalau hukum diterapkan tanpa akhlak baik atau buruk? Baik atau buruk? Hukum disempurnakan tanpa akhlak sempurna atau kurang? Sempurna atau kurang? Belajar akhlak? Siap belajar akhlak? Siap terapkan akhlak? Siap memperdalam akhlak? Takbir! Shallu ala Nabi. Makanya saudara, terakhir sebelum saya tutup, di sini pembahasannya sudah habis sebenarnya saudara. Terakhir sebelum saya tutup saudara, saya ingin ingatkan, ada seorang profesor doktor yang dikenal dengan Profesor Najib Al-Attas. Profesor Najib Al-Attas saudara, beliau mengatakan apa? Problem utama kemunduran umat Islam zaman ini adalah karena hilangnya akhlak. Itu problem utama. Kenapa umat Islam mundur? Karena hilangnya akhlak. Dimulai dari akhlak perorangan, habis itu akhlak keluarga, suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap orang tua terhadap anak, ada akhlaknya juga. Kakak terhadap adik, adik terhadap kakak. Rusak keluarga kalau tidak ada lingkungan masyarakat antar tetangga rusak kalau tanpa akhlak. Bahkan majelis taklim pesantren pun rusak kalau ulamanya sudah tidak lagi berakhlak sudah. Ormas Islam pun rusak kalau isinya adalah orang-orang yang tidak berakhlak sudah. Betul? Betul? Negara pun rusak kalau yang menjalankan orang-orang yang tanpa akhlak. Kembali ke diri kita masing-masing. Seseorang yang baik, seseorang yang berakhlak, dia gak akan berbohong dan lain sebagainya. Suami yang berakhlak gak akan menghinakan istrinya. Istri yang berakhlak gak akan durhaka terhadap suaminya. Anak yang berakhlak gak akan durhaka kepada orang tuanya. Orang tua yang berakhlak gak akan dia menggolimi anaknya. Lingkungan yang berakhlak gak akan bergesekan satu sama lain. Ormas yang berakhlak gak akan dia bergesekan satu sama lain saudara. Demi kepentingan pribadi, dia akan kesampingkan kepentingan pribadinya. Demi agama, demi negara, demi bangsa saudara. Termasuk pejabat yang berakhlak tidak akan korupsi, betul? Karena korupsi adalah melanggar. Saya mau tanya, sebaik apapun
kesantun apapun, halusnya kayak kapas lagi sudah. Tapi kalau korupsi berakhlak atau tidak? Berakhlak atau tidak? Kenapa korupsi? Karena tidak ada akhlak. Kenapa ada kezaliman? Karena tidak ada akhlak. Kenapa ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial? Karena tidak ada akhlak. Bahkan kenapa ada ulama su? Kenapa ada habaib su? Karena tidak ada akhlak. Saya jadi teringat omongan Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD. Kalau bicara soal hukum, saudara, dia pernah mengatakan dalam salah satu kesempatan, kurang lebih silahkan cek videonya secara lengkap, saudara. Apa dia katakan? Ada yang namanya hukum industri, ada yang namanya industri hukum. Hukum industri, hukum yang mengatur industri, itu hukum industri. Tapi ada namanya industri hukum. Industri hukum itu namanya jual beli hukum. Kadang-kadang apa tenang, kamu kalau menang nih pasarnya ini nih, kalau pasar ini nih bayarnya sekian nih, kalau pasarnya ini nih, kalau pasar ini sekian nih. Itu namanya industri hukum. Itu yang menyebabkan negara kita rusak, saudara. Betul? Betul? Semua rakyat memang sama di mata hukum, saudara. Tapi nggak semua rakyat sama di mata penegak hukum, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya kalau negeri baik, dari rakyatnya sampai pemimpinnya mesti menjaga akhlak. Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Kira-kira kalau keluarga tanpa akhlak hancur atau tidak? Keluarga tanpa akhlak hancur atau tidak? Lingkungan tanpa akhlak hancur atau tidak? Ormas tanpa akhlak hancur atau tidak? Majelis taklim tanpa akhlak hancur atau tidak? Negara tanpa akhlak hancur atau tidak? Siap sedangkan akhlak Rasulullah, siap perjuangkan akhlaknya Rasulullah, siap tebarkan akhlaknya Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi kau bicara akhlak tapi teriak-teriak, Beb. Tapi kau bicara akhlak tapi kau sering cemberut, Beb. Tapi kau bicara akhlak tapi sering galak, Beb. Ada orang-orang bicaranya akhlak tapi sering galak. Saudara, akhlak itu nggak melulu senyum. Akhlak itu ada kalanya cemberut. Akhlak itu nggak melulu lembut. Ada kalanya akhlak itu tegas. Akhlak itu harus sesuai pada tempatnya. Saya mau kasih contoh. Kalau ada orang maksiat, minum minuman keras, haram atau haram? Tapi di minum minuman kerasnya di kamar, sendirian, di ngumpet-ngumpet. Tahu-tahu nggak sengaja, kita temannya ngegepin apa? Mergokin, bahasa tahu itu ngegepin. Mergokin. Dia di dalam kamar dia ngumpet, tidak ada tahu. Walaupun dia salah dari maksiat, maka akhlaknya bagaimana, saudara? Jangan disebar orang-orang. Orang mulai interkom di medsos itu menggunakan lagi mabok. Itu tanpa yang baik-baik. Nasihatin, ambil hatinya. Saya hampir setahun Pak Bu, satu blok sama anak-anak tahanan narkoba. Wah nggak main-main di Mabes Polri ini, mabesnya ada yang polisi 20 tahun, ada yang polisi seumur hidup, ada yang polisnya 18 tahun. Wah yang kelas-kelas top banyak banget ya. Mereka anak-anak muda kebanyakan terjebak dalam gelapnya lubang narkoba. Tapi begitu dideketin, saudara, didakwahi, dinasehatin, setiap hari diajak zikir, setiap hari diajak sholawat, setiap hari diajak kenal Nabi, kenal Allah, diajarkan akhlak, diajarkan syariat, saudara, diajarkan bagaimana indahnya Islam. Alhamdulillah, tahajudnya lebih rajin daripada ustaz, saudara. Kenapa? Karena dinasihati dengan akhlak. Tapi sebaliknya, ini akhlak ini. Tadi tuh orang lagi maksiat diam-diam. Akhlak nasihatnya untuk diam-diam, jangan malah disebar, jangan malah diviral, jangan. Nasihati baik-baik. Kalau dinasihati baik-baik nggak mau, lebih tegas sampai dia berhenti, sudah. Ingat rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, andai ada sekelompok orang mabuk di tengah kampung, 5 orang mabuk di tengah kampung,
Waduh, maboknya pakai kecubung lagi. Resek mabuknya. Campur kecubung. Sampai nyebur-nyebur ke got maboknya, saudara. Ditegur sama RT nggak mempan. Ditegur sama RW nggak mempan. Istiqomah maboknya, saudara. Mabok di tengah-tengah kampung istiqomah. Padahal anak perempuan lewat situ, ibu-ibu lewat situ udah takut orang-orang lewat. Ditegur sama RT nggak mempan, ditegur RW nggak mempan, ditegur ustadz nggak mempan, saudara. Kata Imam Ibn Athaillah sekan dari Sahihul Hikam dalam kitabnya Tajul Arus di Tahdidin Nufus, akhlak ngadepin orang yang begini nih bukan disenyumin, bukan satu kampung ngobrolin dia, bukan satu kampung negor dia, bukan satu kampung pasang wajah cemberut buat dia. Jangan ada yang tegor satu kampung, saudara. Saya mau tanya, kira-kira tukang mabuk tahu-tahu satu kampung nggak negor dia, merasa bersalah atau tidak? Nah, merasa bersalah atau tidak? Dia bakal mikir atau tidak? Itu jadi sanksi sosial buat dia, saudara. Itu akan mencambuk dia untuk berhenti. Saudara, negor ada kalanya akhlak, senyum ada kalanya akhlak. Dalam kesempatan tadi, saudara, akhlaknya justru dengan semberut, saudara. Akhlaknya justru dengan tidak menegur. Akhlaknya justru dengan mengabaikan supaya dia sadar bahwasannya yang dilakukan itu salah. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Makanya jangan heran kalau ada ulama satu lembut, satu tegas, satu baik santun, satu keras, tapi dua-duanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua-duanya lurus, orang baik. Jangan heran, mungkin masing-masing yang dihadapin beda. Yang lembut ini, yang dihadapi mungkin orang-orang yang bisa dinasihati dengan lembut. Tapi yang tegas, oh mungkin dia karena tahu ada seluk beluk yang kita nggak tahu. Dia tahu apa yang dia hadapi, dia tahu masalah yang ada di depannya. Makanya dia jadi tegas, saudara. Jangan heran, dalam konteks ini yang lembut akhlak, yang tegas pun juga jelas atau tidak? Jadi jangan salah paham masalah akhlak, saudara. Akhlak tidak perlu urusan senyum, tapi ada kalanya akhlak ada urusan bagaimana dia menempatkan sesuatu pada tempatnya agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Pada akhirnya sebelum saya tutup, saudara, alhamdulillah sekali lagi tasyakuran, alhamdulillah wa syukurillah. Saya pada kesempatan kali ini bisa ada lagi di tengah-tengah Anda semua. Setelah sebelumnya hampir 1 tahun saya di dalam penjara. Alhamdulillah. Saya di penjara hampir 1 tahun di Bareskrim Mabes Polri, 1 kamar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Alhamdulillah, selama di dalam penjara, saudara, kami diperlakukan dengan baik sesuai dengan hak-hak kami sebagai warga negara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang-orang yang baik dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mendoakan baik sebagaimana hak kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, saudara, mohon doanya. Kita doakan. Mudah-mudahan ini imam besar kita bisa segera kembali di tengah-tengah kita. Saya ini sekarang udah keluar penjara. Saya divonis bersalah 1 tahun, divonis bersalah dengan Undang-Undang Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Katanya menyebar kebohongan yang menyebabkan keonaran. Intinya gara-gara urusan masalah baik-baik saja. Berarti sekarang status saya narapidana. Narapidana. Ini kira-kira Al-Ba'ah nyesel nggak undang narapidana? Kurang tahu Pak Al-Ba'ah nyesel nggak undang narapidana ini? Kurang keras, nyesel atau tidak? Yakin? Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Penjara itu adalah salah satu risiko berjuang. Walaupun penjara nggak boleh jadi cita-cita. Kita taat hukum sebisa mungkin. Tapi kalau harus dipenjara karena berjuang menyampaikan kebenaran, maka itu adalah sebuah risiko perjuangan jalan menuju ridha Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat ini
Imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab masih ada di dalam penjara. Doakan. Saya dilema, saya keluar ini antara senang sama sedih. Senang karena saya bisa ketemu keluarga, bisa ketemu sanak family, tapi saya juga sedih karena saya harus meninggalkan separuh hati saya di dalam. Makanya doakan, mudah-mudahan beliau bisa segera kembali ke tengah-tengah kita insya Allah. Bisa segera kembali ke tengah-tengah umat Islam di Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan agama Allah, untuk bersama-sama menjaga NKRI. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya jawab yang kompak, bapak-bapak, ibu-ibu, Habib Rizik pantas atau tidak di penjara? Yang kompak, pantas atau tidak di penjara? Beliau layak atau tidak di penjara? Jawab yang keras, beliau pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Ulama atau penjahat? Ulama atau penjahat? Berdosa atau berjasa? Berdosa atau berjasa? Kita doakan mudah-mudahan insya Allah beliau segera kembali ke tengah-tengah kita insya Allah. Mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah. Kita para aktivis, para habaib, Habib Bahar dan lain-lainnya mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan mudah-mudahan 6 syuhada kita doakan mudah-mudahan mereka diterima sebagai syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka diterima sebagai syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang yang membunuhnya dalangnya dibongkar dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم